Halo teman-teman, selamat datang di video anak buah bagi penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1010 yang berjudul Haoshoku no Haki. Di halaman sampul, kita bisa melihat yayangnya Sanji dan homiesnya Big Mom sedang menggunakan obat tetes mata. Di awal chapter ini, Zoro mencincang Prometheus seperti Kang Bakso yang sedang mencincang daun bawang untuk taburan baksonya. Zoro mencincang Prometheus menjadi potongan-potongan kecil sehingga Prometheus tidak bisa membantu Big Mom. Trafalgar Law mengomentari betapa gilanya ketahanan tubuh Zoro. Law mengatakan bahwa dia tidak akan terkejut saat dia mengetahui setiap tulang di tubuh Zoro banyak yang patah karena menahan serangan Hakai dari Big Mom dan Kaido meskipun hanya untuk beberapa saat. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa serangan kombinasi Yonko, Kaido, dan Big Mom di chapter 1009 kemarin adalah serangan terkuat di serial One Piece sejauh ini. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Zoro setelah menerima serangan dahsyat tersebut adalah suatu pernyataan tegas mengenai kekuatan tekad dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh Zoro. Kaido mengumpat kepada Big Mom yang sedang jatuh ke laut. Kaido merasa bahwa Big Mom saat ini hanya menyusahkan dirinya saja. Kecerobohan dan keangkuhan Big Mom dalam bertarung menjadi satu hal yang menyedihkan, apalagi sebagai seorang Yonko. Mungkin bisa dibilang bahwa di antara 4 orang Yonko, Big Mom adalah Yonko yang terlemah. Kaido pun berinisiatif untuk menghalau Zoro si pemburu bajak laut untuk membebaskan Prometheus dari siksaan Zoro. Setelah berhasil membebaskan Prometheus, Kaido memerintahkan homies matahari Big Mom tersebut untuk pergi membantu mamanya, Big Mom. Law memindahkan Zoro dan menukar posisi dirinya sendiri ke hadapan Kaido. Lalu dengan secepat kilat Law mengeluarkan jurus injection shot tepat di leher Kaido. Jurus tusukan ini berhasil membuat Kaido batuk berdarah. Kaido membalas menyerang Law dengan kanabonya. Lalu Law menggunakan teknik baru yang disebut curtain untuk membela dirinya, tetapi Kaido berhasil menghindarinya. Kaido mengeluhkan kemampuan buah iblis Trafalgar Law dengan menyebutkan bahwa kemampuan Law sangat merepotkan. Tentu saja kemampuan buah OP Nomi milik Trafalgar Law sangat merepotkan bagi Kaido. Di saat karakter dengan tipe petarung handal seperti Luffy sempat pernah merasakan susahnya melukai Kaido dengan segala cara dan upaya. Karena selain kulitnya yang keras, hakinya juga kuat. Trafalgar Law bisa relatif mudah melukai Kaido dengan kekuatan buah OP Nominya. Karena kemampuan buah iblis Law seperti membypass kulit Kaido yang keras, sehingga setiap serangan yang dilancarkan oleh Law kepada Kaido langsung menuju organ-organ dalam di balik kulit keras yang dimiliki Kaido. Setelah Kaido berhasil menghalau Zoro dan Trafalgar Law, Prometheus dan Napoleon menggunakan kesempatan ini untuk bergegas segera melompat ke bawah demi menyelamatkan Big Mom. Zoro mengeluh mengapa Law membantunya, karena hal tersebut mengakibatkan para homies berhasil kabur untuk membantu Big Mom. Dengan tenang Trafalgar Law menjawab jika dia memilih rencananya gagal daripada rencananya memakan korban jiwa. Jawaban dari Trafalgar Law ini cukup bisa dimaklumi karena lebih baik kalah bertarung karena rencananya gagal daripada kalah perang karena kekurangan orang. Seharusnya di momen ini kita seharusnya mengetahui bahwa sebenarnya Zoro saat ini sebenarnya dalam keadaan sekarat dan diambang kematian. Karena di chapter ini Law telah memberikan beberapa gambaran dan acuan mengenai kondisi yang dialami Zoro saat ini. Eustace Kid berkomentar, apa yang mereka lakukan terhadap Big Mom sejauh ini sebenarnya sudah lebih dari cukup. Karena tujuan awal mereka hanyalah untuk memisahkan atau mengalahkan salah satu Yonko terlebih dahulu. Kid dan Killer kemudian berinisiatif untuk menghampiri Big Mom. Mereka berdua memutuskan untuk melawan Big Mom sendirian. Keputusan yang diambil oleh Eustace Kid ini membuat rencana awal mereka tetap berjalan di jalannya yang seharusnya. Hanya saja, kali ini hanya Kid dan Killer yang menghadapi Big Mom. Di bawah pulau Onigashima,
Prometheus berhasil menyelamatkan Big Mom tepat sebelum Big Mom jatuh ke laut. Big Mom pun memuji Prometheus lalu mengeluh tentang betapa tidak bergunanya Zeus. Prometheus mengatakan Zeus selalu saja lambat, bodoh, dan hanya menjadi beban. Oh, seperti Sanji rupanya. Prometheus sempat meminta sesuatu ke Big Mom, tapi kita belum tahu apa permintaan tersebut karena adegannya kembali berganti kepada Kid dan Killer. Mereka berdua berhenti di tepi pulau Onigashima. Kid berkomentar tentang ada sesuatu yang aneh sedang terjadi dengan awan di sekitar pulau Onigashima. Entah ini hanya sekedar fenomena alam biasa, atau mungkin ada sesuatu yang bisa jadi kejutan di chapter kedepannya. Misalnya seperti kemunculan tentara revolusioner yang dipimpin oleh dragon mungkin, atau sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Kembali ke atap kubah tengkorak. Setelah menerima pukulan Kouzanzi Ragnarok di chapter 1009 kemarin, sekarang kita bisa mendapati Luffy dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan matanya yang memutih. Kaido pun tertawa melihat hal ini. Lalu Kaido mengatakan hal tersebut mirip sekali seperti terakhir kali mereka berduel di Kuri. Bahkan setelah pingsan, Luffy tidak berhenti menatap Kaido. Kaido pun bertanya-tanya apakah dia harus menghancurkan kepala atau jantung Luffy terlebih dahulu. Zoro memberitahu Law bahwa serangan berikutnya yang akan dia gunakan akan menjadi hal yang terakhir yang bisa Zoro lakukan. Jika serangan Zoro ini tidak berhasil, Zoro yakin bahwa dirinya akan mati. Di saat itulah Zoro menyerahkan sisanya kepada Trafalgar Law. Zoro memperingatkan kepada Kaido bahwa orang yang sedang ditertawakannya adalah kaptennya. Zoro mengatakan bahwa jika Kaido ingin menghabisi Luffy, Kaido harus melangkai mayatnya terlebih dahulu. Sejurus kemudian, Zoro pun menghunus pedangnya. Adegan seperti ini terjadi untuk kesekian kalinya kali ini. Ini adalah momen di mana kesetiaan Zoro terhadap Luffy adalah sesuatu yang patut untuk dikagumi. Zoro mengeluarkan jurus Kiki Kyutoryu Ashura Bakemoja no Tawamure. Jurus 9 pedang mengerikan Asura, hunusan pedang, permainan jiwa orang mati. Serangan 9 pedang ini berhasil melukai Kaido hingga Kaido berdarah-darah. Kaido merasakan adanya aura Raja Penakluk atau yang biasa disebut dengan Haoshoku no Haki dalam diri Zoro. Kaido yang penasaran pun menanyakan hal itu kepada Zoro. Tapi Zoro tak mau berbasa-basi dengan Kaido dan mengatakan bahwa Zoro tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Kaido. Haoshoku no Haki adalah tingkatan haki tertinggi dan tidak bisa didapatkan dengan metode latihan. Hanya satu dari sekian juta orang yang terlahir dengan kemampuan langka tersebut. Dan pengguna kemampuan Haoshoku Haki yang handal seperti Kaido tentunya mampu merasakan keberadaan orang yang mampu memiliki kemampuan haki penakluk yang lainnya. Jadi, di adegan ini ditunjukkan bahwa Zoro sebenarnya memiliki kemampuan Haoshoku no Haki. Apalagi Kaido saat ini tidak dalam kondisi mabuk, jadi saya yakin bahwa Kaido tidak ngelantur dan Zoro memang memiliki kemampuan Haoshoku no Haki berdasarkan apa yang dirasakan dan dikatakan oleh Kaido. Kemudian Zoro pun jatuh ke tanah. Sayang sekali, serangan pamungkas dari Zoro ini belum cukup untuk mengalahkan Kaido. Tapi Kaido berkomentar bahwa serangan dari Zoro ini pasti akan meninggalkan bekas luka. Meskipun dilukai oleh Zoro, tetapi Kaido seakan merasakan kepuasan tersendiri dalam dirinya. Di adegan ini, kita bisa melihat kecintaan Kaido terhadap pertarungan. Kaido akan menghabisi Zoro dengan Kanabonya, tetapi Law dengan sigap menghalau ayunan gada Kaido. Law dan Zoro pun terhempas oleh jurus Raime Hake milik Kaido. Kaido sangat menyayangkan sekali. Kenapa para bajak laut supernova ini harus melawan dirinya? Lebih jauh lagi, Kaido mengatakan jika para supernova ini bergabung bersamanya, maka mereka akan mampu menguasai dunia ini dalam waktu sekejap mata. Wow! Tiba-tiba, Kaido mendengar celotehan Luffy dari arah belakangnya. Menaklukkan dunia bersamamu?
Asal kau tahu saja, kita tak akan sudi menaklukkan dunia ini bersamamu. Karena kita semua sangat mencintai samurai tahu. Sejenak kemudian kita akan menyaksikan sesuatu yang dibilang oleh fans One Piece sebagai jurus terkuat yang dimiliki oleh Luffy. Kekuatan flashback dan plot armor. Kita bisa melihat sedikit kilas balik ketika Hyogoro mengajari Luffy untuk mengeluarkan dan mengalirkan hakinya ke tubuh musuh. Luffy juga mengingat nasihat dari kakek Hyogoro. Kekuatanmu akan berkembang ketika dirimu berada dalam kesulitan. Wow. Luffy mengeluh bahwa serangannya kepada Kaido sejauh ini masih belum ada yang kena dengan telak. Tetapi setelah dihajar menggunakan jurus Kouzanshi Ragnarok, Luffy menyadari bahwa Hausoku no Haki bisa digunakan sebagai pelapis layaknya Busosoku Haki. Kaido yang mendengar keluhan Luffy pun tertawa dengan tawa ciri khasnya. Wur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 u. Kaido membenarkan apa yang dikatakan Luffy dan menambahkan bahwa hanya segelintir orang yang mampu melakukannya. Di adegan percakapan mengenai Hausoku no Haki ini, kita bisa mengetahui bahwa orang yang mampu menguasai Hausoku no Haki sekalipun belum tentu bisa memaksimalkan kemampuan haki penakluknya secara efektif dan maksimal. Pemilik Hausoku no Haki belum tentu bisa melapisi bagian tubuhnya dan mengalirkan haki penakluk ini untuk digunakan menyerang maupun bertahan. Contoh nyata dari perkataan Kaido ini adalah Doflamingo. Seandainya Doflamingo mampu mengalirkan haki penakluknya ke dalam setiap serangannya, maka serial One Piece tamat di arc Dressrosa karena Luffy wafat dihajar oleh Dovi. Fans yang awam dan baperan akan menganggap hal ini sebagai plot armor. Plot armor terus. Makanya, supaya jadi fans One Piece yang gak awam dan gampang baperan, subscribe ke channel Anak Buah Bagi biar jadi fans One Piece yang kece, berhaki tebel dan tercerahkan. Nah, balik lagi ke adegan Luffy dan Kaido. Kaido kembali menyerang Luffy, tetapi kali ini Luffy memblokir Kanabo Kaido dengan kakinya dan bahkan tanpa menyentuhnya. Oh my god! Bahkan ada banyak guntur hitam keluar dari sekitar kaki Luffy. Luffy kemudian melompat ke arah Kaido dengan jilatan petir hitam di sekitar tinjunya. Ini mirip dengan ancang-ancang Roger ketika menghempaskan Oden dengan jurus Kamusari. Kemudian Luffy berhasil mendaratkan sebuah pukulan telak ke bagian perut dan dagu Kaido. Dan tinjunya Luffy ini pun masih belum menyentuh tubuh Kaido hingga Kaido terjerembab ke tanah. Trafalgar Law yang menyaksikan hal tersebut mengeluarkan reaksi heran dan terkejut yang sangat mirip dengan Kozuki Oden. Sama seperti Oden ketika melihat Roger dan Shirohige beradu senjata dan haki raja. Setelah berhasil memukul Kaido hingga terjatuh, Luffy berterima kasih kepada Zoro dan Torao yang telah melindunginya selama ini. Luffy pun mengatakan bahwa Zoro dan Torao sekarang bisa turun dari atap kubah tengkorak dan menyerahkan sisanya kepada Luffy. Karena Luffy sangat yakin bahwa dirinya akan menang melawan Kaido. Wah, sepertinya arc Wano sudah hampir mendekati bagian akhir nih. Kaido memang telah menerima beberapa serangan yang telak dan terbilang mematikan di chapter ini. Tapi serangan-serangan tersebut terlihat hanya mampu sedikit melukai Kaido. Bahkan, skill ulti 9 pedang dari Zoro pun tidak menimbulkan luka yang cukup serius kepada Kaido. Meskipun, Kaido sendiri berkomentar bahwa serangan Zoro pasti akan meninggalkan bekas luka. Karena setelah menerima skill ulti Zoro, Kaido masih sanggup berdiri, berbicara dengan Zoro dan kemudian menyerang mereka seperti tidak ada apa-apa yang terjadi sebelumnya. Dan memang, pukulan Luffy sangat kuat dan berhasil mengkenok Kaido. Tapi saya sangat yakin bahwa Kaido akan bangun lagi ke tebannya. Mungkin saja hanya sedikit kaget dan marah seperti ketika Kaido dikenok Luffy menggunakan jurus Gomu Gomu no Red Rock. Minggu depan manga One Piece libur. Mungkin Oda ingin tahu teori dan opini fans mengenai Hausoku no Haki milik Zoro dan ingin melihat nyinyiran para fans Sanji garis keras yang hanya bisa melihat dengan iri tentang Hausoku Haki Zoro yang terungkap di chapter ini. Kasihan. 8 bulan lalu saya sudah memprediksi bahwa Zoro sebenarnya memiliki kemampuan Hausoku no Haki, dan prediksi saya ternyata benar. Silahkan cek pembahasan lengkap teori dan prediksi saya mengenai Hausoku no Haki milik Zoro tersebut.
kalian bisa klik tombol ke videonya yang akan muncul sebentar lagi. Subscribe sekarang juga supaya jadi fans One Piece yang tercerahkan dengan beragam opini dan pembahasan seputar One Piece yang gak cuman clickbait seperti channel One Piece sebelah. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.